Halo Sobat Channel Terkini 28. Selamat datang di Koma, sebuah dimensi labirin di mana gedung-gedung melayang. Bagai kepingan puzzle dan monster hitam bernama Reaper siap memangsa setiap memori yang tersisa. Kita akan mengikuti kisah Victor, seorang arsitek yang terbangun di dunia yang hancur ini tanpa tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil bisa jadi adalah napas terakhirnya di dunia nyata. Siapkan mental kalian, karena di dunia ini, bangun dari tidur adalah tantangan yang paling mematikan. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi, seperti biasa sebelum kita lanjut cerita, kita seruput kopinya. Enjoy watching. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Victor yang terbangun di sebuah apartemen dalam kondisi linglung. Segalanya tampak aneh. Hukum fisika seolah tidak berlaku di sini. Saat ia melangkah keluar, pemandangan di depannya sungguh mustahil. Bangunan-bangunan melayang, jalanan terputus, dan pemandangan kota tampak seperti kepingan puzzle yang dipasang sembarangan. Victor mencoba memahami apa yang terjadi, namun ingatannya sangat kabur. Ia berjalan menyusuri puing-puing kota yang sunyi, melewati mobil-mobil yang tergantung di udara dan struktur bangunan yang tumbuh ke arah yang salah. Suasana mencekam mulai terasa saat ia menyadari bahwa ia tidak sendirian di tempat yang tampak mati ini. Tanpa disadari, dari kejauhan muncul sesosok makhluk hitam legam yang mengerikan. Makhluk ini disebut sebagai Reaper atau Sang Pemanen. Wujudnya seperti asap hitam yang padat dan bergerak dengan sangat agresif. Tepat saat ia hampir terpojok, tiba-tiba, muncul sekelompok orang bersenjata lengkap yang melepaskan tembakan ke arah makhluk tersebut. Mereka adalah sekelompok penyintas yang dipimpin oleh seorang pria bernama Phantom. Pertempuran sengit pun terjadi. Dengan gerakan yang terlatih, kelompok ini mencoba menghalau Sang Reaper agar tidak mendekati Victor. Di tengah kekacauan, salah satu anggota kelompok yang dikenal sebagai pilot, menarik Victor untuk segera berlari. Mereka harus berpindah dari satu kepingan dunia ke kepingan lainnya, menggunakan jembatan-jembatan darurat yang tidak stabil. Di sisi lain, Sang Reaper terus mengejar dengan kecepatan tinggi, menghancurkan apapun yang dilaluinya. Tak lama setelah itu, mereka berhasil mencapai sebuah bas yang tampaknya menjadi gerbang atau titik transit menuju wilayah yang lebih aman. Di sini, kita bisa melihat betapa uniknya dunia ini. Interior bas tersebut terhubung langsung dengan sebuah gedung besar yang berfungsi sebagai markas mereka. Victor, yang masih syok hanya bisa mengikuti perintah mereka, sambil terus bertanya-tanya di mana sebenarnya ia berada. Sesampainya di markas, Victor bertemu dengan sosok pemimpin spiritual mereka. Disinilah rahasia besar mulai terungkap. Menjelaskan dengan nada tenang namun serius bahwa Victor saat ini tidak berada di dunia nyata. Ia berada di sebuah dimensi bernama Koma. Tempat ini adalah dunia yang tercipta dari ingatan kolektif orang-orang yang sedang dalam kondisi koma di dunia nyata. Ian menjelaskan bahwa apapun yang mereka ingat akan mewujud di sini. Namun, apa yang mereka lupakan akan menjadi ruang kosong yang berbahaya. Victor tersadar bahwa luka-luka yang ia alami di dunia ini terasa sangat nyata. Dan yang lebih mengerikan, jika ia mati di dunia koma, maka tubuhnya di dunia nyata pun akan ikut mati. Setelah kekacauan di awal, pelarian Victor bersama kelompok misterius ini masih berlanjut. Saat situasi mulai sedikit tenang, Victor, yang kebingungan akhirnya melontarkan pertanyaan yang sedari tadi mengganggunya, siapa mereka dan kemana ia akan dibawa? Tak lama setelah penjelasan itu, perjalanan mereka berlanjut melintasi anomali gravitasi yang aneh. Seperti bas yang melayang di tengah ladang akibat memori yang bercampur aduk. Namun, suasana kembali mencekam saat pemimpin kelompok menyadari bahwa salah satu anggota mereka, si pilot, tidak ada bersama mereka. Ternyata, pilot telah mengorbankan dirinya menggunakan peluit khusus untuk memancing Reaper agar anggota lainnya bisa selamat. Di markas ini, Victor mulai memahami aturan main dunia koma. Untuk bertahan dari serangan Reaper, mereka harus terus waspada dan berjaga secara bergantian. Ian
yang merupakan orang paling lama berada di sana, percaya bahwa ada sebuah pulau rahasia di dunia koma yang bebas dari serangan Reaper, dan ia yakin Victor adalah kunci untuk mencapai tempat itu. Victor, yang masih sulit menerima kenyataan, sempat menganggap ini semua hanya mimpi dan berharap bisa segera bangun. Namun, anggota tim lainnya memperingatkan dengan keras, bahwa tubuhnya kini terperangkap di dunia ini, dan ia tidak bisa mengubah kenyataan itu begitu saja. Suasana semakin mencekam saat tim mulai melakukan pergerakan taktis. Untuk menyusup, Phantom membagi tugas, Tank menjaga bagian belakang, Spirit melakukan diversi, sementara yang lain mengikuti di belakang untuk keamanan. Dengan waktu hanya 30 detik untuk berpindah antar titik, tim harus bergerak dengan sangat presisi di tengah reruntuhan bangunan yang melayang. Ketegangan memuncak saat tim yang dipimpin Phantom mulai menyusup ke area target. Tanpa membuang waktu, Phantom memerintahkan Tank untuk melemparkan granat demi menghancurkan pertahanan lawan. Tank akhirnya berhasil mengeksekusi perintah tersebut setelah dipaksa oleh Phantom. Baku tembak pun tak terhindarkan. Tak lama setelah itu, situasi menjadi sangat tidak stabil saat Phantom menunjukkan sisi temperamennya. Ia hampir saja memicu keributan internal dalam tim, karena kecerobohannya yang bisa mengundang kedatangan para Reaper. Setelah ketegangan mereda, tim akhirnya sampai di lokasi penyimpanan bahan peledak. Victor, yang ikut dalam misi ini tampak kebingungan dengan pemandangan di depannya. Di sana, mereka menemukan berbagai jenis bahan peledak, termasuk torpedo, yang jumlahnya dianggap cukup untuk persediaan selama 1 bulan. Namun, suasana kembali mencekam, saat salah satu anggota tim menemukan sebuah bendera tua yang tidak ia kenali, sebuah pengingat bahwa banyak hal dari dunia nyata yang mulai memudar di ingatan mereka. Adegan beralih secara drastis ke sebuah kilas balik, atau ingatan di dunia nyata. Victor terlihat sedang berada di dalam sebuah mobil bersama Fly, berdebat tentang proyek arsitekturnya yang ambisius namun selalu ditolak. Fly mencoba mengingatkan Victor bahwa klien-klien barunya mungkin hanya memanfaatkannya. Namun, Victor yang ambisius merasa ini adalah kesempatan pembuktian bagi dirinya. Ingatan tersebut membawa kita pada momen saat Victor pertama kali mendatangi sebuah organisasi misterius yang menjanjikan kehidupan baru. Di sana, ia bertemu dengan asisten dari sosok yang disebut sebagai Sang Guru, atau The Master. Victor pun melangkah masuk ke dalam sebuah bangunan yang tampak seperti rumah sakit tua. Tidak menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di sana, Victor mulai menyadari bahwa tempat tersebut bukanlah kantor arsitektur biasa, melainkan sebuah fasilitas yang menyerupai rumah sakit. Di sisi lain, Victor akhirnya bertemu dengan sosok The Master yang ternyata adalah Yan. Yan menjelaskan teorinya tentang fisiologi otak, di mana ia menemukan bahwa dalam kondisi koma dalam, manusia memiliki akses ke sebuah dunia yang jauh melampaui realitas kita yang membosankan. Yan kemudian menunjukkan sebuah fakta mengejutkan kepada Victor. Ia memperlihatkan Fly yang sedang terbaring koma di fasilitas tersebut, terungkap bahwa Fly telah dimasukkan ke dalam kondisi koma beberapa jam sebelum Victor. Yan mengakui bahwa ia telah membentuk tim dari orang-orang dengan patologi otak tertentu untuk bisa bertahan di dunia koma, dan ia membutuhkan Victor untuk membangun kota impian mereka di sana. Victor terbangun kembali di dunia koma, dengan ingatan yang jauh lebih tajam, setelah mendapatkan stimulasi otak dari Yan di dunia nyata. Namun, suasana di markas sedang tidak baik-baik saja. Kekacauan pecah saat tim menyadari bahwa posisi mereka telah terendus oleh Reaper. Victor segera mendesak semua orang untuk segera pergi dari tempat itu karena bahaya besar sedang mengintai. Meskipun banyak yang awalnya ragu dan bingung, Yan tetap memaksakan kehendaknya agar misi pembangunan pulau tetap berjalan. Di tengah keletihannya, Victor mencoba membuka mata teman-temannya. Ia mengungkapkan kebenaran pahit bahwa dunia ini hanyalah sebuah eksperimen gila di sebuah rumah sakit, dan pulau yang dijanjikan Yan sebenarnya tidak ada, itu hanyalah proyeksi dari imajinasi Victor yang dipaksakan. Namun, Fly merasa ini bukan saat yang tepat untuk menghancurkan harapan mereka.
Di tengah keputusasaan ini, Victor teringat peringatan Fly tentang bagaimana Yan memanfaatkannya. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan bangun dan memutuskan koneksi mesin di dunia nyata. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui pintu servis yang pernah digunakan Yan, yaitu melalui dunia mimpi. Namun, masuk ke dalam mimpi di dalam koma sangatlah berbahaya. Tanpa membuang waktu, Victor mendesak astronom untuk membimbing mereka menuju kamar Yan di dunia mimpi, karena di sanalah gerbang itu berada. Dengan kondisi tubuh yang masih sangat lemah, ia bergegas melepaskan peralatan medis yang menempel pada Fly. Waktu pun berlalu, adegan berpindah ke masa depan di mana Victor dan Fly mencoba menjalani kehidupan normal kembali. Victor tetap menjadi seorang arsitek, namun kali ini ia tampak lebih menerima kenyataan. Terima kasih sudah menemani alur cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak tertinggal film-film seru berikutnya. Saya channel terkini 28 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.